Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama supaya kita bisa memahami definisi mengenai komunikasi dalam organisasi, kemudian tahu tujuan dan fungsi daripada komunikasi dalam organisasi. Mampu juga nanti menjelaskan mengenai pola hubungan dalam komunikasi dalam organisasi, serta bisa bagaimana kita bisa mengelola komunikasi dan juga meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, untuk tujuan daripada komunikasi dalam suatu organisasi, ada 3 tujuan dari penyampaian pesan-pesan ya atau komunikasi. Yang pertama adalah to inform, yaitu bagaimana kita menginformasikan ya sesuatu itu dengan cara menjelaskan atau mengatakan ya dalam kaitan mungkin dalam bentuk laporan ya, dalam kaitan dengan bentuk tulisan. Kita mengatakan kepada pembaca sesuatu yang merupakan hal yang menjadi bentuk komunikasi. Dan kedua adalah to request or persuade, artinya meminta atau memujuk. Nah, kalau kita meminta atau memujuk, kita menginginkan orang lain itu bisa mengerti apa yang kita inginkan sehingga dia bisa melakukan tindakan untuk apa yang kita lakukan, yang kita inginkan. Kemudian to build goodwill. Nah, ketika kita membangun niat baik, kita membuat citra positif dari diri kita atau organisasi kita, agar ya tentunya dalam hal tertentu kita bisa pihak lain bisa mau melakukan bisnis dengan kita. Nah, kemudian dari aspek fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama adalah fungsi informatif. Kedua, fungsi regulatif. Ketiga, fungsi persuasif. Yang keempat adalah fungsi integratif. Nah, fungsi informasi kita ketahui sama bahwa organisasi dalam kaitan dengan pemrosesan informasi kita memerlukan hal-hal yang dalam kaitan dengan informasi yang ini dibutuhkan oleh banyak pihak, terutama para bawahan. Fungsi regulatif yaitu pada bagaimana adalah aturan-aturan yang nanti kita informasikan kepada bawahan mengenai aturan-aturan organisasi dan lain-lain. Kemudian fungsi persuasif. Nah, ketika kekuasaan dan kewenangan ini tidak mendapatkan hasil, maka cara yang lain adalah bagaimana kita mempersuasi bawahan agar bawahan mau melaksanakan apa yang kita diinginkan oleh perusahaan. Kemudian ada fungsi integratif. Nah, ini bagaimana organisasi itu menyediakan berbagai saluran yang memungkinkan karyawan dapat bertukar informasi, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan ini di sini ada 2 cara, bisa fungsi integratif ini bisa secara formal maupun informal. Nah, kemudian hubungan komunikasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa dalam kaitan dengan komunikasi ada 2 fungsi penting dalam komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi itu memungkinkan orang lain dalam organisasi saling bertukar informasi. Yang kedua, dapat membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Nah, di sini ada beberapa peran, baik peran manajerial dalam kaitan dengan komunikasi. Kemudian saya juga di sini menjelaskan tentang peranan manajer dalam melaksanakan tugasnya. Ya, di sini ada 3 hal yang dilakukan. Semuanya adalah bentuk komunikasi. Pertama adalah peran antar pribadi, dia sebagai figur, sebagai pemimpin, sebagai penghubung. Kemudian sebagai peran informasional. Dia melakukan namanya monitoring atau pengawasan, melakukan penyebaran informasi, dan juga bisa menjadi spokesperson atau juru bicara dari organisasi. Dan peran yang ketiga adalah peran keputusan, di mana dia bisa bertindak sebagai wirausaha yang baik, yang mampu, punya kreativitas, inovasi. Kemudian dia juga sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah, dan juga bisa juga menjadi pengalokasi sumber daya. Ya, sumber daya yang ada di dalam organisasi dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Kemudian juga bisa peran sebagai negosiator. Nah, ini ada beberapa peran yang nanti bisa dibaca di dalam tulisan PPT saya. Dan kemudian mengenai pola komunikasi.
pola komunikasi atau patterns of communication dalam suatu organisasi itu ada beberapa. Yang pertama, dia merupakan saluran komunikasi formal atau formal communication channel dengan pola transformasinya biasanya berbentuk top down atau downward communication, kemudian dia bottom up atau upward communication, ada horizontal, juga ada diagonal communication. Nah, kemudian dia juga bisa menjadi saluran komunikasi informal atau informal communication channel, yaitu pertukaran informasi yang tidak didasari oleh jenjang hierarki, pangkat, kedudukan atau jabatan dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah pola komunikasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola informasi? Yang pertama adalah cara mengelola pesan-pesan atau komunikasi yang secara rutin. Ya, bagaimana seorang pimpinan bisa mengurangi jumlah pesan dengan melalui membuat skala prioritas, kemudian bagaimana instruksi yang diberikan kepada bawahan itu secara jelas, kemudian kita juga bisa mendelegasikan sebagian tanggung jawab dengan mempercayakan kepada anak buah, kemudian juga bisa melatih orang-orang dalam rangka bagaimana bisa mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menangani krisis komunikasi? Yang pertama tentunya kita menyiapkan tim yang mampu dan cekatan dalam penanganan krisis. Dan kemudian upayakan agar top manajemen itu segera bertindak saat krisis terjadi. Kemudian kita buat namanya pusat informasi yang canggih dengan alat-alatnya. Kemudian juga kita harus menjelaskan secara jujur permasalahan yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah kita harus banyak membaca. Bisa membaca, bisa mengartikan, bisa langsung menginterpretasikan. Kemudian kita bisa mendengarkan, menyimak orang bicara dan juga menangkap apa yang dimaksudkan dengan pembicaraan yang disampaikan tersebut. Kemudian kita sebagai pembicara bisa membuat percakapan yang menarik. Kemudian kita bisa melakukan wawancara, bisa berdiskusi, kemudian berpidato dan melakukan presentasi, serta menulis surat, memo, dan laporan. Semua keterampilan komunikasi ini tentunya perlu suatu latihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.